serangan jantung lah ya. Serangan jantung itu adalah kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Oke. Penyebabnya adalah karena metabolik, hipertensi, diabetes, kolesterol, itu paling banyak tuh. Nah, ciri-ciri orang sakit jantung, nyeri dada, pada penelitian itu ternyata ditemukan bahwa orang yang kesepian itu punya efek lebih tinggi terhadap resiko penyakit dibandingkan orang yang merokok itu. Ya. Jadi bukan berarti kita membenarkan merokok ya, enggak Ya, teman-teman. Kalau memang kita main HP kan setiap hari kita bisa ada resiko lebih bungkuk, ya kan? Ya. Belajar juga termasuk tuh. Kan banyak tuh orang belajar Ya, gini. posisinya nggak ergonomis, Ya. akhirnya dia ngebungkuk gini. Ya memang betul, karena posisi yang tidak bagus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, dia bisa merubah postur tubuh kita. Makanya harus dilakukan adalah olahraga. Ya. Kalau misalkan kita nggak punya HB yang cukup, oksigen yang transport ke otak kita itu kurang, otomatis kemampuan kita berpikir akan kurang juga. Makanya pada anak-anak, Ya. perempuan terutama yang dia menstruasi setiap bulan, dia kekurangan HB, dia akan beresiko terjadi penurunan secara intelektual. Pada orang-orang dengan depresi, pada orang dengan masalah mental, itu dia punya masalah pada mikrobiom di usus dia. Itu menarik tuh. Nah, salah satu hal yang bisa membuat terjadinya permasalahan pada usus itu adalah dari makan makanan UPF. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Dr. Ihsan. Assalamualaikum Mas Bilal. Waalaikumsalam. Keren banget, terima kasih udah diundang ke podcast Suara Berkelas. Thank you Ihsan udah datang ke sini. Gue tertarik sama lu ngobrol sama Ihsan karena menurut gue lu masih muda banget. Tapi banyak konten-konten lu itu mengubah cara orang berpikir tentang kesehatan, tentang kehidupan. Pertanyaan sederhana, siapa itu Ihsan dan kenapa di usia lu masih muda banget lu udah jadi dokter dan tetap berkarya? Oke. Ini sebenarnya lucu banget sih, maksudnya aku kan masuk ke sosial media ini tanpa sengaja. Jadi ceritanya dulu aku tuh awalnya menjalani pendidikan dokter kemudian dilanjutkan dengan magang. Jadi kalau kita sebagai dokter, kita kan sekolah dulu nih sarjana kedokteran 3,5 tahun, habis itu kita koas profesi atau pendidikan profesi itu selama 2 tahun. Nanti udah jadi dokter nih 5,5 tahun, kita belum boleh kerja, harus magang dulu, disebutnya internship. Nah, internship itu berlangsung sama setahun, 6 bulan di IGD, 6 bulan di puskesmas. Bukan IGD sih, rumah sakit, 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Nah, kebetulan pada saat magang atau internship itu, aku bikin video TikTok. Ya kayak misuh itu kayak ngomel-ngomel gitu. Terus kayak sudah dari itu naik dan akhirnya aku masuk ke dalam ranah sosial media itu. Padahal sebelumnya aku termasuk orang yang jarang banget pakai sosial media. Bahkan screen time aku tuh cuma 2 atau 1 sampai dengan 2 jam per hari. Terus habis itu jadinya menarik nih Mas Bilal. Aku menemukan bahwa sebenarnya potensi untuk edukasi di sosial media itu masih sangat tinggi. Dan sebenarnya banyak banget orang yang jadinya terinfluence untuk melakukan pola hidup sehat karena sosial media ini. Apalagi kan setelah COVID nih, aku lihat trennya. Yeah. Dulu yang awalnya mungkin kita lebih kepada pengobatan, kita berusaha untuk mengobati satu penyakit, sekarang lebih bergeser ke arah preventif, ke arah pencegahan. Itu menariknya di situ. Kalau ditanya muda, sebenarnya masih biasa aja sih, karena banyak juga teman-temanku yang lebih muda. Bahkan temanku yang terakhir tuh ada yang 22 tahun udah jadi dokter. Gitu, karena kan dia mungkin SMA atau SMP-nya Axel, SD-nya dia masuknya lebih cepat gitu. Gitu sih. Ya. Kalau kita ngomongin tentang masa muda ya, menurut pengetahuan Ihsan sendiri, kira-kira apa 3 hal yang harus teman-teman di sini aware tentang kesehatan? Indikator kesehatan yang agar kita tuh nggak menyesal nanti 30-an, 40-an. Boleh dalam hal apa aja? Oke. Sebenarnya ya, ngomongin masalah kesehatan, aku selalu bilang kalau sehat itu bukan cuma sehat fisik, tapi sehat mental juga. Kan sekarang makin aware kan orang dengan mental health dan lain-lain. Ya. Karena sebenarnya semua saling berhubungan, Mas Bilal. Apa yang kita pikirkan itu akan berrelasi juga terhadap tubuh kita gitu. Ibarat kata healthy mind, healthy body lah ya, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi mungkin kalau Mas Bilal tanya 3 indikator, 1, kualitas kesehatan mental kita. Itu sebenarnya indikatornya banyak tuh, tapi secara objektif pasti nanti yang lebih tahu adalah profesional seperti psikiater atau psikolog. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah fisik nih, yang biasa terjadi keseharian kita, mungkin yang bisa kita lihat secara mudah atau secara
gampangnya adalah dari bentuk proporsional tubuh kita. Entah dari lingkar perut, kan kalau perempuan itu kurang dari 80, kalau laki-laki kurang dari 90. Itu untuk menentukan kesehatan kita secara general lah ya. Karena kalau itu berlebihan berarti ada lemak visceral nih. Lemak yang berbahaya di tubuh kita yang itu bisa nanti merembet kemana-mana. Itu Ya. satu. Mungkin kalau dari bentukan fisik ya, dari lingkar perut. Kalau misalkan dari marker lab, itu bisa kita lihat dari diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol, gitu-gitu. Itu dari marker laboratorium. Misalkan kalau diabetes, aku patokannya adalah HbA1c. Kalau misalkan kolesterol, kita lihatnya LDL, HDL, kemudian kolesterol total. Bukan kolesterol yang cetekan doang ya. Ya. Dan hipertensi sih, paling ya tensi kita berapa. It must be di bawah 120/80 gitu. Sama satu lagi mungkin yang bisa kita lihat adalah tadi kualitas mental kita secara keseluruhan, kemudian ada kualitas fisik. Ya. Yang bisa kita lihat terakhir itu mungkin kualitas dari tidur kali ya. Ya, Kualitas makes tidur sense, itu ya. itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena tidur itu bukan cuman kegiatan yang tidur aja, Ya. tapi sebenarnya proses tidur itu adalah bagian tubuh kita untuk meregulasi kembali semua hal dalam tubuh kita, memperbaiki hal-hal kayak sel-sel yang rusak dan lain-lain gitu, regulasi hormon dan lain-lain. Gitu sih mungkin Mas Bilal. Ya, make sense bahwa kesehatan mental, kesehatan fisik dan waktu yang tidur yang cukup kali ya. Betul, betul. Jadi salah satu faktor penting ketika di usia 20-an, dan 3 hal ini kadang kita anggap remeh gitu, terutama masa muda. Nah, kalau gua masuk ke versi lo yang sekarang gitu, Oke. apa yang lu sendiri dealing? Apakah dengan fisik lu, dengan mental lu, atau dengan waktu tidur lu? Oke. Kalau aku sih dengan mungkin fisik kali ya. Jadi berusaha untuk strength training lebih kuat. Kemudian aku juga mencoba untuk lebih banyak aktivitas fisik. Ya. Misalkan aku pengen nyoba untuk maraton dan lain-lain. Kemudian strength training juga lebih nguatin. Paling itu sih. Kalau untuk tidur, kalau untuk mental, secara general udah cukup baik lah ya. Tapi sebenarnya jujur, kalau ngomongin masalah mental ini sebenarnya aku baru cerita di secara berkelas nih. Ya. Aku punya struggling masalah mental itu ketika aku sekolah dulu, pas Oke. DM. Oke. DM tuh koas. Jadi ada satu momen aku merasa itu adalah lowest poin terendah dalam hidupku lah. Nah, itu ada di stase pediatri waktu itu. Apa tuh? Stase pediatri, stase anak. Oke. Nah, terus habis itu mungkin karena berbagai macam tekanan ya, namanya dokter muda, dokter koas, dokter muda pada saat itu kan tekanan bukan dari sisi akademik aja, ada segi waktu dan lain-lain. Terus habis itu aku merasa wah ini gue ngapain nih, apa yang gue lakukan saat ini bener gak sih, terus tujuan hidup gue ke depannya seperti apa, banyak hal yang dipikirin. Terus aku menemukan satu buku. Bukunya itu ditulis sama Abi Quraish Shihab. Judulnya adalah Kematian Adalah Nikmat. Oke. Posisinya saat itu aku sedang menghadapi berbagai macam kematian. Dan kematian anak kecil. Kematian anak kecil kan berbeda dengan kematian orang dewasa, Mas Bilal. Karena kita melihat yang kehilangan itu bukan cuman keluarganya aja, tapi orang-orang di sekitarnya yang mungkin pasien-pasien di sebelahnya itu juga merasa lebih empati karena kan yang meninggal adalah seorang anak kecil gitu. Dan aku menghadapi kematian anak kecil itu ya hampir setiap hari, dan aku ada proses menemani kematian seorang anak kecil yang aku hadapi, aku temani itu prosesnya yang dia dari sakaratul maut lah ya kita sebutnya sampai dia betul-betul meninggal dunia itu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Aku ngebantu untuk mensupervisi tanda-tanda vital dan lain-lain. Nah, kemudian ada satu kalimat di dalam buku itulah, intinya adalah tidak ada hal yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Nah, saat itu pandanganku akhirnya berubah bahwa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Apa sih yang membuat kita bisa jalan setiap harinya? Apa yang membuat kita bersemangat setiap harinya? Dan ujung-ujungnya ya kita akan mati gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kehidupan ini adalah dengan
mengetahui bahwa kita punya batasan. Iya. Dan Paham. batasan itu yang pada akhirnya akan membuat kita lebih mindful dan lebih eh, dan lebih baik dalam memanfaatkan waktu kita lah setiap harinya. Lebih kurang kayak gitu. Ya, aku setuju bahwa kehidupan itu indah karena kita tahu bahwa kita tuh lemah, bahwa kita tuh punya batas. Let's say umur aku sekarang di 20-an akhir dan aku tahu bahwa we never know. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan bisa jadi 20 hari lagi, we never know. Betul, Tapi betul. karena kita tahu hari ini kita harus berupaya, karena waktu kita udah nggak lama lagi, itu yang bikin hidup itu indah. Bukan Iya. berarti kayak kita ngerasa oke, waktu gue lebih lama jadi gue bisa santai-santai seperti hari ini gitu. Iya, betul. Dan kita nggak pernah tahu batasan hidup kita tuh seperti apa. Batas hidup itu sampai kapan gitu. Ya. Dan kita akan mati seperti apa gitu. Jadi Nah itu dia. gimana cara kita untuk memastikan bahwa ketika kita sudah tidak ada, kita meninggalkan legacy yang baik itu kan sebenarnya. Itu sih. Jadi salah satu titik balik hidupanku untuk oke, ini kayaknya gue harus nyari nih apa sih makna kehidupan itu dan keluarlah dari masalah mental health itulah pada akhirnya. Gitu. Oke. Aku mau masuk ke cerita kamu tadi menemani anak-anak tadi ya. Oke. Apakah itu dilakukan karena kerjaan doang atau setelah lu ngeliat itu setiap hari akhirnya lu melakukan itu, ini bukan karena kerjaan tapi ini kepanggilan jiwa lu sendiri gitu. Kayak lu ketemu dengan anak kecil itu terus lu melihat bahwa satu persatu mereka udah beristirahat. Apa fase yang lu hadapi pada waktu itu? Aku penasaran banget. Oke, jadi kalau menjadi dokter muda atau jadi koas itu emang tugas kita kan untuk mengevaluasi, mensupervisi keadaan pasien itu. Nah, karena kerjaan aku sebagai dokter yang hampir setiap hari aku bersinggungan dengan kematian, terutama pas kemarin juga internship kan seringkali bersinggungan dengan kematian, apalagi bagian yang serangan jantung itu. Jadi ya karena setiap hari bersinggungan dengan kematian itu, akhirnya aku melihat bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Prosesnya itu akan terjadi di kehidupan kita gitu Mas Bilal. Gimana cara kita meninggal itu tergantung pada akhirnya oleh diri kita. Maksudnya kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan yang baik, ya berarti selama kehidupan kamu harus baik. Kalau kamu pengen meninggal dalam keadaan buruk, berarti selama kehidupan kamu ya melakukan hal itu gitu loh. Dan apakah itu terjadi sampai dengan saat ini? Ya iya, maksudnya pandangan saya terhadap kematian itu juga masih sama, bahwa itu adalah ujung-ujung kita akan mengalami hal seperti itu, dan kita nggak bisa memisahkan diri kita dengan kematian, gitu sih. Aku ada di rumah sakit itu, aku ketemu dengan mereka, terus fase dan feeling yang kamu hadapi setiap hari itu gimana sih pada waktu itu? Pada waktu itu, menghadapi anak-anak itu dan kematian itu. Pada waktu itu mungkin cukup struggle ya. Karena melihat anak-anak itu kan mereka masih kecil, sebenarnya potensi mereka untuk menjadi orang dewasa kan masih panjang, jalan hidup mereka masih panjang, tapi mereka udah mengalami berbagai macam hal, salah satunya adalah sakit. Kemudian ada juga yang meninggal dunia. Ada juga mungkin yang kemarin aku lihat kondisinya baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia ngedrop, tiba-tiba meninggal dunia. Pada saat itu bingung sih, jujur bingung, kemudian kasihan juga, tapi di lain sisi itu juga yang menguatkan aku sih, karena balik lagi jadinya aku memahami bahwa kematian itu tidak terbatas pada usia gitu, karena kematian pada ujungnya adalah sebuah takdir yang kita nggak akan tahu itu sampai kapan gitu. Kalau sampai sekarang apakah aku masih sering menemui anak kecil dengan kondisi seperti itu? Enggak sih, karena kan udah beda timeline, udah beda waktu. Aku tahu ketika masa-masa pandemi kan dokter itu dianggap sebagai superhero karena mereka yang nge-solve banyak problem kan. Oke. Nah, bagaimana cara menghadapi fase-fase di mana kalian pasti burnout, kalian Berkorban. pasti nggak ada waktu untuk diri sendiri, apalagi keluarga kalian gitu. Apa yang teman-teman nggak tahu behind the scene di balik cerita-cerita ketika kalian jadi superhero itu? Oke, kebanyakan orang kan juga menganggap bahwa dokter itu adalah seorang yang tidak akan pernah salah.
sebagai Yeah. seorang yang sempurna. Yeah. Padahal kita ujung-ujungnya manusia biasa kan. Kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa frustasi, kita bisa susah, kita bisa miskin gitu. Kita tetap manusia biasa. Cuman memang karena pekerjaan kita yang selalu bersinggungan dengan manusia, ya kita dituntut untuk tidak berbuat salah dan dituntut untuk berbuat sempurna seperti itu. Tapi mungkin ini salah satu efek dari sosial media juga kali ya. Termasuk aku sih di dalamnya. Jadi orang bisa melihat, oh dokter ternyata bisa ngeluh juga ya. Dokter ternyata bisa ngomel-ngomel juga ya. Karena ya ujungnya kita tetap manusia gitu. Nah, paradigma berpikirnya kan adalah bahwa ketika dokter itu tidak adalah seorang yang sempurna, dia tidak boleh salah, dia tidak boleh bersikap sebagai manusia yang 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 kita anggap pada umumnya gitu. Padahal yes, namanya manusia, kita kan akan merasa sedih, akan merasa marah juga, akan merasa capek juga. Dan itu sebenarnya yang perlu kita geser pelan-pelan bahwa ya dokter itu tetap manusia, kita akan merasa sedih, kita akan merasa lelah, tapi memang selama kita bekerja ada aspek profesional di situ. Ketika kita mengenakan jas putih ya berarti Yeah. kita harus bertindak sebagai seorang dokter. Ya sebagai seorang dokter kita akan bersikap hati-hati dan bersikap ya sebagaimana layaknya dokter supaya tidak ada kesalahan yang terjadi pada pasien itu gitu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Kalau ngomongin tentang fase-fase kesepian kali ya, seru ya. Karena menurut aku banyak yang cerita ketika dia di puncak atau ketika dia nggak ada waktu, let's say kehidupan dokter itu sendiri gitu. Seberapa bahaya kesepian bagi kita yang masih 20-an. Terutama kalau kita gali lagi lebih detail bahwa mental kita tuh nggak sehat-sehat banget gitu. Sebenarnya bahaya banget sih Mas Bilal kesepian itu. Karena kesepian itu kan sebenarnya ada di penelitian yang menyebutkan dan membandingkan kesepian itu dengan merokok lah katakan. Dan kesepian itu sebenarnya dia bisa membunuh kita pelan-pelan. Kenapa? Karena ada respon stres di situ. Nah, stres itu kan kalau di tubuh kita berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dia akan menghasilkan multiple efek. Salah satunya adalah inflamasi, peradangan dan lain-lain. Ya pada akhirnya itu akan merusak tubuh kita juga. Jadi kesepian itu ya tidak dibenarkan juga. Dan itu bisa berefek buruk pada tubuh kita. Dan kita tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Ya kita setidaknya butuh orang lain supaya kita tetap hidup. Gitu. Jadi apakah kesepian itu bisa memberikan efek buruk pada tubuh kita? Ya bisa pakai banget. Gitu. Ada studi lanjutan nggak atau ada sesuatu yang lebih dalam ketika lu bisa sharing tentang versi kesepian tapi dari sisi medisnya atau dari sisi stresnya dan lain-lain? Oke, aku pernah baca, ini komparasinya, dia membandingkan antara kesepian dengan orang yang merokok beberapa batang gitu per hari. Cuman aku lupa siapa yang meneliti dan judulnya apa. Tapi menariknya adalah pada penelitian itu ternyata ditemukan bahwa orang yang kesepian itu punya efek lebih tinggi terhadap resiko penyakit dibandingkan orang yang merokok itu. Gitu. Jadi bukan berarti kita membenarkan merokok ya, enggak teman-teman. Tetapi ternyata kesepian itu punya efek yang sama dengan merokok atau bahkan lebih parah. Gitu. Karena efek inflamasinya itu. Apakah kesepian itu sangat pengaruh pada look kita 10 tahun lebih tua? Bisa jadi. Karena orang bisa komentar bahwa gue sering ngerokok, gue lebih kelihatan tua gitu. Berarti kalau emang kesepian itu lebih berbahaya, make sense dong. Kalau lu kesepian justru lu stres dan kelihatan lebih tua 10 tahun, 20 tahun bahkan. Make sense banget karena
ketika kita kesepian, ada hormon-hormon stres yang dikeluarkan, misalkan kortisol, misalkan adrenalin dan lain-lain, yang dia lebih tinggi kan. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon yang bisa menyebabkan peradangan inflamasi. Kalau pernah dengar dulu pas kita COVID, kan ada kortisol bla 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 bla. Nah, ketika terjadi inflamasi peradangan itu, dia kan menyerangnya seluruh tubuh kita. Kolagen bisa diserang, jaringan ikat bisa diserang, ujung-ujungnya bisa aja terlihat lebih tua gitu. Jadi apakah dia punya efek ke situ? Bisa aja gitu. Kalau kita masuk ke cerita tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi, kira-kira apa yang versi dokter Isa sendiri selama ini tuh kita anggap remeh, ya nggak apa-apa. Tapi padahal dalam jangka waktu yang lebih panjang, let's say 3 atau 5 tahun ke depan, itu bikin fisik kita, mental kita, bahkan kualitas tidur kita juga bisa buruk gitu. UPF sih, ultra processed food. Oke. UPF itu salah satu makanan yang saat ini menjadi masalah di mana-mana. Penelitiannya banyak, terutama di negara maju kan, Amerika kan. Kalau di Indonesia kan lebih, ya kita ada UPF, tapi kan kita juga masih diimbangi dengan real food kan. Ada gado-gado, ada tempe, ada pecel, dan lain-lain. Nah, UPF ini sebenarnya, ini kan makanan olahan. Ultra processed food, makanan olahan yang dia bentukan awalnya udah nggak kelihatan nih. Misalkan sosis katakan. Sosis kita nggak bisa ngelihat dagingnya gimana, bentukan tepungnya gimana, ada makanan tambahan lain-lain atau enggak, ada bahan tambahan lain-lain atau enggak. Nah, UPF ini dia sebenarnya bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan kita, tapi secara tidak langsung bisa aja ke mental kita. Gitu. Karena UPF ini ya secara kandungan gizinya mungkin di label dia ada protein segala macam, tapi kan bahan tambahannya itu yang kita nggak tahu, bahan pengawetnya itu yang kita nggak tahu. Dan UPF ini inilah menjadi masalah untuk masyarakat saat ini, karena kita pengen yang simple, kita pengen yang instan, kita mengonsumsi UPF, pada akhirnya apa yang kita makan akan menjadi daging tubuh kita, padahal akan berhubungan dengan kehidupan kita selanjutnya gitu. Nah, ada penelitian juga yang menarik tentang UPF ini. Jadi di tubuh kita itu ada namanya mikrobiom. Ada semacam bakteri-bakteri baik lah ya. Jadi kayak ekosistem mikrobiota di tubuh kita. Nah, salah satunya adalah di usus nih. Mikrobiom itu banyak ya, di kulit ada, di usus ada. Nah, di usus itu. Nah, di usus itu kalau dia mengalami ketidakseimbangan mikrobiom, dia ternyata punya korelasi terhadap masalah mental. Nah, saya pernah tuh mengundang ada dokter spesialis mikrobiologi klinik. Dia mempelajari tentang mikrobiom itu. Terus dia bilang kayak gini, ada nih penelitiannya bahwa pada orang-orang dengan depresi, pada orang dengan masalah mental, itu dia punya masalah pada mikrobiom di usus dia. Gitu. Itu menarik tuh. Nah, salah satu hal yang bisa membuat terjadinya permasalahan pada usus itu adalah dari makan makanan UPF. Gitu. Tapi apakah itu cuma salah satu faktornya? Enggak juga, banyak juga. Cuman menariknya adalah apa yang kita makan, dia bisa mengganggu A, B, C, D, F, G, pada akhirnya bisa ditarik juga ke masalah mental, ke masalah fisik, dan lain-lain. Gitu. Ya, aku lupa nih baca di mana aku menemukan bahwa banyak dari faktor-faktor orang obesitas itu sesimpel karena stresnya, karena burnout di kantor, let's say. Betul. Atau sesimpel karena dia begadang terus nggak ada opsi lain untuk bisa menemani dia begadang, dia makan ultra processed food tadi gitu. Apakah itu make sense atau menurut lu karena itu emang karena dia banyak makan doang, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa jadi dia nggak banyak makan, tapi karena dia cuma konsumsi UPF tadi, sampai kemudian dia nggak sadar, gua setahun tiba-tiba kok obes. Oke, make sense banget. Yang pertama, tadi Mas Bilal bilang, satu dia makan UPF, yang kedua dia kegemukan, yang ketiga dia sering begadang. Oke. Yang pertama, ketika dia makan UPF bisa beresiko dia menjadi obesitas. Obesitas dia bisa beresiko tadi mengalami inflamasi di tubuh dia. Obesitas itu kan adalah satu penyakit pada dasarnya. Kita kan menimbun penyakit pada ketika kita obesitas. Karena walaupun tanpa kita sadari, sebenarnya tubuh kita itu sedang berjuang karena ada proses inflamasi peradangan di situ. Nah, tadi pada pasien obesitas itu sendiri udah merupakan satu penyakit. Dan yang terakhir adalah begadang. Nah, begadang itu sebenarnya dia mengeluarkan suatu hormon lah ya yang membuat kita jadi lapar. Makanya ketika orang begadang, dia jadinya lapar. Pengen makan apa yang tersedia UPF, dia makan UPF, ujung-ujungnya apa? Ujungnya obesitas. Gitu. Jadi sebenarnya satu lingkaran setan aja, satu lingkaran yang tidak terputus. Makanya salah satu hal yang harus kita regulasi salah satunya adalah tidur.
dan pola hidup kita gitu. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan kita pengen hidup sehat, ya aturlah pola hidup kita, aturlah pola makan kita. Dimulai dari kapan kita tidur, kapan kita bangun, apa yang kita lakukan pada saat kita bangun, dan apa yang kita makan. Karena itu kan berefek pada tubuh kita, ujung-ujungnya kayak gitu. Tadi lu sempet ngomongin tentang low points di hidup lu sendiri ya. Mm-mm. Apakah low points itu hanya berkaitan sama dunia karir lu di dokter, atau ada low points di luar dunia kedokteran yang mungkin lu bisa share ke kita? Secara general, pada saat waktu aku koas itu, sebenarnya faktornya banyak ya, multifaktorial. Oke. Baik itu dari sisi akademik, mungkin dari segi finance, mungkin dari segi tekanan peer pressure Oke. yang biasa terjadi kan. Oke. Kita membandingkan diri dengan teman-teman kita. Itu dari multifaktor itulah yang menyebabkan aku mungkin punya disregulasi dalam mengatur emosiku. Gitu. Ya itu masalahnya tuh di situ. Nah, ini menarik juga nih peer pressure nih. Ini kan banyak terjadi oleh kita kan. 20-an mungkin awal. 20-an awal. Ya. Salah satunya adalah karena kita itu belum matang prefrontal cortexnya. Pernah dengar kan? Seru. Ya. Jadi pada bagian tubuh kita nih ada bagian-bagian otak. Salah satu yang mengatur masalah logika adalah prefrontal cortex namanya. Nah, prefrontal cortex itu akan matang mulai usia di atas 25 sampai dengan di atas 27 tahun. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 27 tahun. Oke lah, let's say di atas 27 tahun. Nah, ketika kita sudah matang area prefrontal cortex itu, maka secara umum ketika kita mengalami satu stres, baik itu stres kerjaan, stres akademik, stres keluarga dan lain-lain, kita akan lebih matang karena kita nariknya ke arah logika. Sedangkan kalau misalkan kita tidak matang, kita masih ngambil secara emosional, yang main adalah ranahnya amigdala. Amigdala itu adalah ranah yang mengambil jalan keluar secara emosional. Gitu. Ibarat kata gitulah ya gampangnya. Jadi apa yang kita dapatkan akan ditarik ke ranah emosional, bukan ditarik ke arah logika. Gitu. Nah itu mungkin karena pada saat itu masih belum matang-matang banget, jadinya lebih imbalance aja emosionalnya. Ketika imbalance emosional itu biasanya orang ngapain sih? Kalau aku, apa orang secara general? Menurut lu, versi lu atau orang secara general? Gue penasaran. Kalau dulu banyak yang mendem. Oh. Kalau sekarang karena makin terbuka dengan mental health dan lain-lain, kan banyak tuh yang mulai mencari psikolog, psikiater dan lain-lain. Atau teman sebaya yang bisa dipercaya. Itu bagus. Mungkin kalau kita ngomongin 5 tahun atau mungkin 10 tahun lalu kan orang belum tahu kan apa itu psikolog, psikiater dan lain-lain. Akhirnya dipendam. Itu yang buruk. Tapi kalau sekarang aku lihat sih trennya udah berubah ya. Orang udah mulai nyari psikolog, psikiater. Nah menarik juga nih masalah psikolog atau psikiater. Kadang kan orang bingung nih, saya harus ke psikolog dulu atau saya harus ke psikiater dulu. Ya, itu seru tuh. Nah, jadi kemarin aku juga sempat ngundang nih, ada psikolog yang dia ngomongin tentang masalah trauma. Nah, dia bilang kayak gini, intinya kalau misalkan lo punya masalah mental, lo mau berobat ke psikolog, lo mau berobat ke psikiater dulu, terserah lo. Datang aja dulu, yang penting datang. Nah, psikolog itu kan ranahnya lebih ke terapi. Terapi, misalkan CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy. Kalau psikiater, selain terapi, dia juga punya ranah medikamentosa, obat-obatan. Karena kan ketika kita stres nih, ketika kita depresi, yang nggak seimbang itu kan juga ada neurotransmitter, ada koneksi-koneksi saraf dan lain-lain yang transmitter-transmitter itu yang tidak seimbang, tidak bagus, ya dia distabilkan dengan obat-obatan. Gitu, itu ranahnya psikiater. Tapi kalau misalkan kita stres dan kita nggak tahu mana yang harus kita datangin duluan, yang penting datang aja. Karena ujung-ujungnya psikiater dan psikolog, dia akan berkolaborasi antar satu sama lain. Kalau misalkan psikiater lihat, kayaknya ini butuh terapi deh, ya udah ntar di-refer ke psikolog. Kalau psikolog lihat, kayaknya ini butuh obat-obatan deh nih orang, nggak butuh terapi doang, ya dia akan refer ke psikiater gitu. Jadi datang aja dulu yang penting. Ya. Tadi Isan juga cerita sempat di IGD kan. Gue yakin orang-orang kalau pernah di IGD itu ada cerita-cerita lucu pasti, cerita-cerita seru ya, atau cerita-cerita sangat-sangat menyedihkan ya. Apakah ada cerita-cerita atau hal-hal yang bisa lu share di sini ketika lu pernah di IGD atau mungkin momen-momen inspiratif kali dari cerita-cerita pasien lu gitu? Oke. Yang pertama ketika kita jadi dokter muda atau pertama kali nyemplung ke klinis atau ke rumah sakit secara langsung, itu kan pasti akan kaget dulu kan Mas Bilal. Kayak
Gue nggak pernah nih nanganin pasien jantung sebelumnya. Maksudnya kita kan selama ini akan disupervisi sama residen atau dokter spesialis. Ini disuruh untuk menangani secara langsung. Paling temennya cuma dokter umum, diskusi dan lain-lain. Pasti kaget dong. Apalagi aku pertama kali ketemu pas aku jaga IGD pertama kali adalah pasien dengan serangan jantung. Oke. Nah, kalau serangan jantung itu pikiranku kayak, wah ini harus sesegera mungkin ditanganin. Karena kalau enggak dia akan meninggal dunia. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Nah, dan salah satu hal yang mungkin aku sesali selama ini adalah aku tidak terlalu banyak untuk memegang pasien ketika koas dulu. Oke. Nah, tidak terlalu banyak belajar dalam artian klinis ya, bukan berdasarkan teori. Dan menurutku ini salah satu hal yang harus dipegang oleh semua teman-teman di sana, terutama mungkin koas atau preklinik atau teman-teman dokter di luar sana, bahwa ketika kita lagi belajar nih, fase belajar koas itu, jangan pernah takut buat megang dan jangan pernah takut buat salah. Karena kita belajar dari kesalahan. Dalam artian kesalahan yang masih bisa untuk ditanggung ya. Iya. Nah, masih dalam batasan lah. Nah, kalau misalkan kita takut untuk memulai, kita takut untuk belajar, kita nggak akan bisa kemana-mana. Sedangkan kalau misalkan kita nggak latihan secara langsung ke Iya, pasien, kita melihat pasien secara langsung, ya kita juga nggak akan bisa tahu ini harus diapain. Dan medicine is art. Pengobatan itu adalah seni. Setiap orang tuh beda pendekatannya. Cara misalkan Mas Bilal katakan dengan Mas Tono katakan. Iya. Sama-sama punya penyakit katakan gatel atau batuk pilek lah. Pendekatan saya ke Mas Bilal mungkin berbeda dengan Mas Tono. Kenapa? Mungkin ada latar belakang sosioekonominya berbeda, demografinya yang beda, pemahaman yang berbeda. Jadi apa yang saya obati nggak plek-triplek sama antara Mas Bilal dan Mas Tono. Itu yang harus dipelajari. Jadi semakin banyak kalian untuk memegang kasus teman-teman, semakin banyak kalian memegang pasien, semakin banyak kalian memeriksa pasien secara langsung, itu akan bermanfaat buat kalian ketika kalian kerja nanti. Dan jangan pernah takut buat teman-teman di luar sana, apapun pendidikan kalian ya, jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk berbuat salah. Berbuat salah itu bukan dosa, tapi itu adalah bagian dari kita untuk berproses, untuk berprogres, gitu. Cerita tentang ngurusin orang-orang yang sakit jantung ya. Apakah pernah kayak malah lu yang sakit jantung ya? Iya, gue yang jantungan. Karena pertama kali ketemu kayak, astagfirullahaladzim ini kenapa gitu mereka semua. Gitu. Dan banyak banget kan kasus-kasus jantung Gimana di sih? Indonesia Gimana ini. sih? Kayak sorry for asking ya, kayak gejala atau tanda-tanda mereka itu seperti itu gimana sih? Gue penasaran. Oke, jadi mungkin biar preambulnya dulu kali ya Boleh. kita kasih. Jadi sakit jantung itu adalah serangan jantung lah ya. Serangan jantung itu adalah kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Oke. Penyebabnya adalah karena metabolik, hipertensi, diabetes, kolesterol, itu paling banyak tuh. Nah, ciri-ciri orang sakit jantung, nyeri dada. Tapi nyeri dadanya itu dia biasanya parah dan dia menjalar. Oke. Jadi nyeri dada pada bagian tengah sini dia bisa menjalar ke lengan kiri, ke lengan kanan, nembus ke belakang, sampai kahang. Dan bahkan dia bisa hampir sama rasanya kayak sakit lambung, gastritis pada bagian sini lah, ulu hati. Nah, tapi biasanya kalau pada bagian ulu hati dia nyeri, aku akan tanya dulu dia punya riwayat nggak? Misalkan tadi penyakit metabolik tadi, hipertensi, diabetes, atau mungkin merokok. Ya. Nah, kalau misalkan dia punya riwayat itu, ada kemungkinan dia mengalami masalah di jantungnya. Nanti bakal kita EKG. Tapi secara umum, secara general, pasti nyeri dada. Nyeri dada itu yang dia akan ada penjalaran, pasiennya jadi gaduh gelisah, ada keringat dingin dan lain-lain. Ya udah kalau udah kayak gitu, ya udah tinggal kita rekam jantung, kita evaluasi. Kalau emang dia tegak sakit jantung, ya kita laksana, kita obati, gitu. Kalau teman-teman yang menonton ini terus mereka berpikir bahwa kayak gue sehat-sehat aja gitu ya. Kayak gue nggak ada kendala dan nggak ada riwayat sama sekali. Mau riwayat penyakit, apalagi detail kayak riwayat penyakit jantung gitu. Apa yang harus gue pedulikan sekarang? Karena gue pribadi juga dari kecil nggak pernah masuk rumah sakit, jadi gue takut ada sesuatu yang mungkin akan gue alami. Apa yang harus gue pedulikan dari sekarang? Kalau punya dana, sebaiknya MCU. Oke. Karena MCO itu dia kan emang memeriksa semua hal yang kita mungkin selama ini nggak sadar kalau kita sakit kan. Iya. Kalau pemerintah itu ada CKG, cek kesehatan gratis. Oke, baru tahu.
Ada, CKG, oke. betul. Jadi program pemerintah tuh. Jadi setiap orang boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan dia. Kayak MCU tapi versi pemerintahnya. ya. Namanya cek kesehatan gratis. Nah, Paling cek- kayak dibutuhkan KTP gitu doang sih. Ya. betul. Oh, Tinggal ke puskesmas aja. Oke. Dan itu udah dari setahun yang lalu programnya. Oke, baru tahu. Jadi setiap kamu ulang tahun, dulu tuh pas awal di infoin pas ulang tahun tuh. Jadi ketika kamu ulang tahun, kamu boleh ke puskesmas, terus nanti kamu bisa dicek kesehatan kamu. Oke. Kalau sekarang kamu datang aja ke puskesmas. Oh, berarti Gitu. kayak ke Sushite itu kita bilang tanggal ulang tahun kita dapat satu. Iya, Gitu ya, kue itu iya. dulu ya. Iya, iya. Tapi kalau sekarang boleh, misalkan aku pengen CKG, ya udah nggak apa-apa, ntar bisa dicek kesehatannya, ntar dicek darah, Oh. bisa dicek lingkar perutnya dan lain-lain, berat badan dan lain-lain. Kirain tadi bakal di-surprise sama apa dokter-dokter ya gitu kayak gue ulang tahun hari ini. Iya benar, kita dikasih kue ya. teng gitu. teng gitu biasanya kan. Enggak, tapi kita diambil darah. Oh, oke. Surprise-nya ada ambil darah. Kalau itu versi lightnya pemerintah yang Ah. CKG tadi. Tapi kalau misalkan memang pengen ditingkatkan lebih advance, tadi bisa dilakukan MCU. Nah, Baru tahu. betul, kalau usia muda ya MCU tuh. MCU tuh bisa macam-macam. Bisa nanti kan fungsi jantung kelihatan, bisa CT scan, bisa kelihatan semua organ tuh kelihatan. Nah, tapi nih aku pengen ngasih tahu juga, MCU itu bisa dilakukan juga pada perempuan-perempuan terutama yang sudah aktif hubungan seksual. Itu apa? Yaitu adalah pap smear atau IVA test. Coba Kenapa? Jadi di Indonesia ini angka kejadian kanker serviks itu sangat tinggi. Dia masuk dalam top 3 kanker penyebab kematian perempuan di Indonesia. Padahal, Mas Bilal, kanker serviks itu dia selama bisa ditangani, angka kematiannya bisa nyaris 0. Jadi gini, kanker serviks itu kan disebabkan karena infeksi HPV namanya, virus HPV. Nah, infeksi itu bisa terjadi dan bisa berkembang menjadi kanker dalam jangka waktu yang panjang, bisa bertahun-tahun. Dan ini bisa terjadi pada perempuan yang sudah aktif hubungan seksual. Kebayang nggak? Jadi gini, HPV itu dia adalah suatu virus yang hidup di lingkungan tubuh kita. Oke. Di laki-laki di penis ada, pada perempuan juga ada. Nah, tetapi sebelum berhubungan seksual, mulut rahim tuh dia intak. Intak tuh berarti dia tidak ada lecet-lecet lah ya, dia masih Oke. lurus. Ketika sudah aktif hubungan seksual, dia akan ada lesi. Lesi itu berarti perlukaan kecil lah ya. Nah, si HPV ini dia bisa masuk ke dalam. Nah, ketika dia masuk, dia bisa mengubah sel dari mulut rahim itu. Nah, tapi perubahan sel mulut rahim itu, si perubahan serviks itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sekali. Bisa bertahun-tahun, bisa sampai puluhan tahun. Dia ada grade-nya tuh, 1, 2, 3, dan lain-lain. Nah, kalau dia diketahuin pas grade-grade awal, dia bisa diambil si jaringan yang nggak normal itu, nanti jaringan itu bisa sehat lagi. Ibaratnya kayak kutil lah. Ya. Kutilnya diambil, Ya. dia nanti akan tumbuh normal lagi. Ya. Nah, kalau normal nggak akan jadi kanker. Nah, di luar negeri rutin dilakukan pemeriksaan pap smear itu. Kalau misalkan diperiksa dan ternyata memang ada perubahan pada sel, diambil jaringannya itu yang mengalami infeksi tadi, kemudian dibuang, dicek lagi, udah normal lagi. Nah, di Indonesia ini kebanyakan telat. Karena orang nggak pernah ngecek, nggak pernah screening pap smear tadi. Oke. Padahal kalau misalkan di screening, diketahuin sebelum terjadi kanker, itu bisa Mencegah banyak sekali mencegah ya. Wow. terjadinya kanker. Ya itu insightful sekali sih, terutama bagi teman-teman yang menonton ini. Betul. Bahwa mereka itu selama ini kayak nggak peduli atau kayak aku tadi merasa bisa jadi, oh nggak ada riwayat penyakit nih, terus keluarga juga nggak ada riwayat penyakit, aku aman-aman aja. Tapi selalu kita menekankan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Iya betul. Dan kanker serviks itu dia hampir nggak ada gejalanya. Iya. Kecuali dia sudah sampai stadium-stadium akhir. Baru ada perdarahan tuh kalau berhubungan seksual. Oh tiba-tiba saya berdarahnya banyak. Oh Ya. nyeri pada bagian pinggul dan lain-lain. Ya. Jadi Ya. itu penting tuh untuk teman-teman yang sudah berhubungan seksual. Dan kemudian lakukan pemeriksaan pap smear. Tadi lu bilang kalau MCU itu kan harus kalau ada dananya. Emang di kisaran berapa digit sih butuhnya? Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Mungkin di Oh. bawah 1 juta juga ada yang MCU kayak Oke, pemeriksaan gue darah tadi dan lu lain-lain. kirain bisa jadi kayak 2-3 digit gitu loh. Oh, itu kalau masnya mau sampai CT scan, MRI dan Oh. lain-lain itu baru mungkin lebih mahal. Oke. Tapi kalau misalnya cuma cek darah dan Ya. lain-lain, cek darah, cek MCU, lingkar perut, MCU gitu ya. normal, ya itu murah kok, nggak nyampe 2 digit bahkan. 1 digit juga ya ada, ratusan ribu juga ya ada gitu. Oh iya, gue lupa lagi. Intinya
Yang gue alami selama ini cuma mata minus sih. Oke. Iya, mata minus. Dan gue lihat kemarin lu sampai pakai kacamata Bener, sebelumnya. aku pakai kacamata dulu. Nah, sekarang nggak pakai kenapa? Pengen kelihatan keren atau gimana? Enggak, aku lasik. Oh, klasik. Ya, lasik. Kan Gima- minus aku 6 ya. Wow. Minus aku 6. Aku- Terus kalau ngapa-ngapain tuh susah Mas Bilal. Mas Bilal minus berapa? 4 sekarang. 4. Iya. Kalau mau suka renang atau snorkeling enggak? Enggak. Enggak ya? Ya itu keganggu banget. Iya, ganggu kan? Aku cuma nggak nyaman aja ketika lari, apalagi di malam Iya. hari itu kayak nggak nyaman deh. Kan turun-turun juga kan Iya, kalau iya. kita lari kan. Terus aku kalau misalkan renang, karena aku cukup suka renang. Iya. Kacamataku kacamata minus, Iya, kacamata renangnya. iya, iya. Tapi kan itu kayak agak ngeganggu aja sebenarnya, Paham. apalagi kalau snorkeling, Iya. kalau pengen ngapa-ngapain jadinya ya udah aku putuskan untuk dilakukan lasik. Itu sih. Itu salah satu life changer dalam hidup aku. Pertimbangannya apa waktu itu? Pertimbangannya karena nggak pengen pakai kacamata aja. Oh. Mm-mm. Tapi setelah itu hidup indah sekali ya setelah dilasik ya. Hidup indah tanpa pakai kacamata. Oke. Aku pertimbangannya ya karena kemarin kayak udah nyaman pakai kacamata, terus kayak mager banget ya harus klasik gitu loh. Takut ya? Satu sisi ya, takut karena itu mata kan. Iya. Tapi harus ada orang yang meyakini, ada beberapa teman-temanku akhirnya udah lasik. Dan aku ngelihat katanya ada perubahan-perubahan besar di hidup mereka gitu. Dan menurut aku pertimbangan juga, tapi aku ngerasa masih aman-aman aja. Dan kalau misalnya aku ngelepas kacamata ntar kayak orang yang berbeda banget gitu kan. Oke. Ya jadi ya per hari ini masih aman gitu. Apa yang harus aku ketahui tentang lasik itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya lasik itu bukan tindakan pengobatan ya, tapi tindakan estetika dia jatuhnya. Gimana tuh? Ibaratnya kayak kita perawatan kulit. Oh oke. Nah, jadi mungkin banyak juga nih yang nanya, aku kan sempat ngebahas tentang masalah mata minus dan lain-lain. Ya. Kenapa sih dok lasik itu tidak di cover sama BPJS? Oh, Ya karena lasik iya. itu adalah tindakan estetika, tindakan kecantikan sebenarnya. Karena dia ibarat kata mindahin si kacamata itu ke dalam mata kita. Nah, kenapa mata kita bisa minus? Karena terjadi pemanjangan pada bola mata kita. Jadi mata itu dia kan bentuknya lonjong nih, bentuknya kan bulat teman-teman. Iya. Nah, ketika dia bentuknya bulat, maka cahaya itu akan jatuh nanti di retina. Retina itu saraf mata. Nah, ketika terjadi pemanjangan pada bola mata, maka cahaya itu yang harusnya jatuh katakan di sini, dia akan jatuh di depannya. Maka ujung-ujungnya jadilah mata minus, jadilah buram itu. Nah, yang terjadi pada lasik, dia itu merubah kornea. Jadi mata itu kan punya beberapa lapisan. Jadi bulat gini, di bagian depan itu ada tempat cahaya masuk, ada lapisannya. Namanya kornea. Nah, si kornea itu dia dikikis dengan laser itu, dengan lasik itu. Dibentuk sedemikian rupa supaya bentuknya jadi kayak kacamata. Oh. Jadi dimanipulasi si cahaya itu masuknya supaya dia bisa jatuh lagi di belakang, tepat di retina gitu. Oh. Kebayang nggak penjelasan aku? Kebayang. Berarti Gitu. cahaya itu selama ini ditipu gitu ya. Betul, mereka kira itu dimanipulasi. kacamata ya. Betul. Padahal itu kacamata buatan dari laser tadi ya. Betul. Oh. Kacamata buatan yang dia ngebentuk si kornea kita. Berarti kalau itu kacamata buatan bisa jadi akan berkurang dong minusnya. Buku kan jadi 0. Jadi, kebayang nggak? Let's say sekarang 0 minus kamu. Tapi berjalan waktu bisa jadi balik ke normal atau gimana? Karena Bisa nambah lagi minusnya. Bisa jadi balik nggak kayak stuck sampai kita tua nanti bahwa masih 0 terus ya. Bisa jadi kita akan melakukan lasik kedua lagi kalau emang minusnya menambah. Ada possibility-nya. Oh. Tapi pemanjangan bola mata itu terjadi pada saat kita bertumbuh. Kenapa anak kelas SD, SMP itu bisa minusnya nambah setiap tahun? Karena dia tumbuh. Ya. Akhirnya bola matanya ikut tumbuh. Ketika kita sudah mungkin usia 23, 24 kan udah nggak tambah tinggi lagi nih. Ya kan? Ya secara umum bola matanya tidak akan memanjang signifikan. Jadi tapi apakah tetap ada resiko untuk mata minus? Ya tetap ada gitu. Tapi apakah akan signifikan banget? Ya belum tentu juga gitu. Karena yang terjadi pada lasik itu dia bukan ngerubah gimana-gimana, tapi dia cuman memanipulasi si kornea itu supaya bentukannya kayak kacamata kita. Jadi cahaya itu masuknya dimanipulasi. Ihsan, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Tasya. Hai Kak, aku lagi jerawatan nih.
Kira-kira tips simple untuk bisa mengobati jerawat tanpa harus konsumsi pil atau obat-obat lainnya. Terima kasih. Oke, yang pertama perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa jerawat itu multifaktorial. Penyebabnya banyak pakai banget. Bisa karena hormonal, bisa karena kebersihan, bisa mungkin karena bawaan dan lain-lain. Tapi prinsipnya adalah kenapa bisa terjadi jerawat? Karena adanya penyumbatan pada pori-pori kita. Nah, penyumbatan itu bisa karena debu, bisa karena minyak. Akhirnya karena tersumbat, dia terinfeksi bakteri, ujung-ujungnya jadi jerawat. Nah, tapi prinsipnya adalah pada semua kondisi muka, lakukan basic skincare. Basic skincare itu apa? Yang pertama dicuci mukanya, dijaga kebersihannya. Kalau udah dicuci, dijaga kelembapannya. Yang ketiga diproteksi dengan apa? Dengan sunscreen, dengan topi, dengan payung, dengan pohon dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan jerawatan, ketahui dulu nih kemungkinan penyebabnya apa. Ya. Apa karena pola hidup tadi? Misalkan kebanyakan makan gorengan. Misalkan kalau pergi keluar nggak pakai masker. Misalkan kalau dari pulang kerja nggak pernah dicuci mukanya. Ya kalau kayak gitu kan berarti memang faktor eksternal. Ya. Dibenerin dong itunya. Gorengannya dikurangin, makan makanan yang lebih sehat. Kalau misalkan nggak bisa minum susu, ya jangan minum susu. Kalau misalkan makan gorengan yang nggak bisa kebanyakan, ya jangan makan gorengan. Ganti ke rebus-rebusan. Kalau misalkan keluar, pakailah masker, cucilah muka, dan lain-lain. Double cleansing, dan lain-lain. Tapi prinsipnya adalah, ketahui dulu penyebabnya kemungkinan besar apa, kemudian tangani berdasarkan penyebab itu. Gitu. Kalau misalkan nanti nggak ada perbaikan, boleh kan pakai zat-zat aktif. Oke. Misalkan salicylic acid, atau misalkan dieksfoliasi, atau misalkan dikonsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih oke itu apa. Gitu. Ya, ya. Tapi gue setuju sih, lebih penting juga untuk lo lihat ke dalam. Bisa jadi makanan yang lo konsumsi Iya betul. atau kualitas tidur bahkan atau Betul. stres kita kan. Gue pernah Itu bisa. Gue pernah dulu kena kayak jerawatan, tiba-tiba gue pikir-pikir mungkin karena faktor stresnya sih nggak terkontrol. Terus nggak stres lagi. Masih stres tapi lebih bijak aja menghadapi stres ya. Mengelola stres. Iya, mengelola stres Betul. ya. Karena stres itu privilege loh Mas Bilal. Kenapa tuh? Karena kalau kita nggak stres kita nggak akan berkembang. Oh, Karena kalau stres itu dia kan ada kurvanya tuh. Aku lupa kurva siapa lagi. Intinya adalah kalau kita kedikitan stres kita nggak akan berkembang. Kalau kita kebanyakan stres kita depresi. oh, Kita ya, wawahi ya, gitu. ya, ya. Tapi kalau stres kita dalam bagian yang optimal, stres itu ngedorong kita untuk bertumbuh. Kayaknya ini deh, buku Ikigai Hector Garcia juga pernah bilang gitu. Pernah kayak ya, kayak little gitu stress ya. itu good for you gitu. Ya. Kan kalau misalkan nggak ada stres nggak akan berkembang dong suara berkelas. Iya, benar-benar. Aku stres sih mikirin pertanyaan mau nanya apa kan ya. Ya. Iya gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Amanda Ina. Dia nanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa 10 atau 20 tahun ke depan anak-anak Gen Z ini punya postur yang stabil? Karena aku pernah lihat postingan beberapa kali bahwa kebanyakan main HP dan kebanyakan ngedistract dopamin itu bikin kita gampang bungkuk di 2 dekade ke depan. Oke, satu kalau dopamin dan posisi itu beda ya. Kalau dopamin tuh ya dia neurotransmitter atau dia hormon kebahagiaan. Kalau memang kita main HP kan setiap hari kita bisa ada resiko lebih bungkuk, ya kan? Ya. Belajar juga termasuk tuh. Kan banyak tuh orang belajar Ya, gini. posisinya nggak ergonomis, Ya. akhirnya dia ngebungkuk ini. Ya memang betul karena posisi yang kita tidak bagus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, dia bisa merubah postur tubuh kita. Makanya harus dilakukan adalah olahraga. Ya. Latihan fisik lah ya, stretching gitu. Salah satu yang aku dapat dari dokter KFR tuh dokter rehab medik. Kalau misalkan kita kebanyakan main HP, coba deh stretching tuh kayak gini. Gini. Ya. Jadi kayak tegak tubuh kita, tapi lehernya tuh dimundurin gini. Jadi kayak ayam gitu lah. Nah, ini ngebantu untuk nge-stretch bagian sini sih. Oh. Gitu karena kebanyakan main HP. Tapi intinya adalah pola hidup ya. Di posisinya dibenerin ergonomis semaksimal mungkin, terutama belajar. Nah, kalau masalah dopamin, ini adalah masalah yang berbeda, Mas Bilal. Karena memang sekarang ini trennya ketika kita main HP, kita kan mendapatkan lonjakan dopamin secara instan. Buat teman-teman yang nggak tahu, dopamin itu adalah neurotransmitter atau hormon kebahagiaan. Jadi hormon ini membuat kita jadi bahagia, membuat kita jadi semangat, membuat kita jadi energik. Nah, hormon ini bisa didapatkan dari berbagai macam cara.
Bisa dari olahraga, bisa dari makanan, Iya. bisa dari meditasi, bisa dari sholawat, ngaji. Iya. Iya, terserah lah. Iya, kayak gue Nah, itu. oh ya, subhanallah ya. Tapi bisa juga didapatkan dari HP. Permasalahannya adalah ketika kita main sosial media, itu kan kita nge-scrollnya cepat. Teng, Iya, teng, iya, teng, iya, teng, iya, kebagiannya iya. cepat. Hilangnya pun juga cepat. Jadi spike-nya tuh kayak teng, 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 teng. Nah, lama-lama tubuh kita akan resisten terhadap dopamin itu. Dan kita berusaha untuk nyari dopamin yang lebih tinggi lagi. Oh iya iya. Karena kita dikasih terus-terusan, tubuh kita kan kayak ngerasa kayak, ih segini doang nih. Kayak gini doang mah gue udah sering dapet. Iya, iya, Akhirnya craving untuk mencari yang lebih tinggi. Nah, bisa dengan apa? Ya bisa dengan narkotika salah satunya. Ya, ya. Bisa dengan hubungan seksual yang tidak baik misalnya. Dan lain-lain. Nah, maka dari itu sebenarnya saran dari aku adalah kita harus meregulasi dopamin ini supaya dia tidak tinggi-tinggi banget. Dia nggak nge-spike kayak tadi. Ya kita latihan jangan terlalu banyak main sosial media. Iya, iya. Ada salah satu cara intinya adalah puasa dopamin sebagian. Jadi kita kayak meregulasi supaya tubuh kita nggak terlalu banyak dapat paparan dopamin. Misalkan ya, 1 sampai dengan 2 jam setelah kita bangun tidur, usahakan jangan langsung main HP. 1 jam sebelum kita tidur, usahakan jangan main HP. Kemudian langsung olahraga, perbanyak aktivitas fisik, olahraga tadi. Makan makanan yang bergizi. Jadi kita meregulasi supaya dopamin itu nggak hilang, tapi dia supaya dapatnya jangan terlalu sering dan harus ada faktor X-nya yang bisa kita membuat dapat dopamin itu. Misalkan olahraga nih, Ya, ya. kita habis dapat 10 kilo, oh iya, alhamdulillah dapat 10 Ya, ya, kilo, ya. ada lonjakan itu, kayak gitu. Iya iya, aku setuju. Apalagi kalau kita emang berpaku pada sosial media doang untuk ngejar dopamin. Misalnya gue pasang story, terus ada cewek gue suka tuh nge-like story kan, itu bikin gue kayak wah happy sebentar nih gitu ya. Betul. Nah tapi untuk melatih itu gue biasanya melakukan yang namanya aktivitas yang bikin gue bosen, which is nggak ada HP, nggak ada musik, nggak ada apapun, gue sendiri aja bengong gitu. Itu biasanya bikin gue balik lagi ke mode lebih humble sama lebih aware sama apa yang gue lakukan sekarang sih. Atau journaling. Oh ya itu bagus Journaling tuh. itu ngebantu banget. Ya. Ya, apalagi sendiri dan gak ada distraksi ketika journaling itu tuliskan apa aja di kepala kalian. Walaupun tulisan kalian nggak bagus-bagus banget, tapi menurut gue itu bikin lebih mindful juga. Iya betul. Dan journaling itu kan berarti kita menceritakan perjalanan hidup kita secara tidak langsung kan. Kadang kalau misalkan kita baca apa yang kita tulis tahun yang lalu, kita bakal lebih wise dan kita bakal sadar, oh gue udah berkembang loh selama ini. Ya, sejauh mana kita berkembang Iya. ya. Sadar gak sih kayak apa yang kita tulisin itu sebenarnya adalah bisa jadi kejadian hidup kita dan manifestasi hidup kita ke depannya. Ya. Gitu sih. Ya, gue sering kok dejavu, tapi itu sebenarnya gue pernah pikirin atau gue pernah manifestasikan kayak kok kayak dejavu ya. Itu sering dan itu juga salah satu faktornya karena gue sering journaling. Itu bagus. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Iqbal. Dia nanya, istriku itu sering pusing, Oke. tapi kita sering beliin dia tablet untuk menghadapi anemianya. Apakah itu efektif atau seperti apa cara simpel untuk menghadapi anemia? Oke, ini menarik. Pertanyaan tentang anemia. Jadi anemia itu adalah salah satu masalah paling besar di Indonesia. Banyak ya masalah Indonesia ya. Ada TB, ada anemia, ada kanker serviks. Ya intinya banyak lah. Anemia salah satunya. Nah, anemia itu bukan hanya tentang lemes aja. Tapi anemia itu bisa berkorelasi terhadap kemampuan belajar. Sampai dengan stunting. Oke, jauh banget deh. Kenapa bisa kayak gitu? Satu, anemia itu kan terjadi ketika kita kekurangan Hb, hemoglobin. Hb itu berfungsi untuk membawa oksigen. Oksigen itu berfungsi untuk sumber energi lah dalam tanda kutip yang akan dipakai untuk kita mikir, ya kan? Kalau misalkan kita nggak punya Hb yang cukup, oksigen yang ditransport ke otak kita itu kurang, otomatis kemampuan kita berpikir akan kurang juga. Makanya pada anak-anak, Ya. perempuan terutama yang dia menstruasi setiap bulan, dia kekurangan Hb, dia akan beresiko terjadi penurunan secara intelektual. Itu ada tuh penelitiannya tuh. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada resiko juga. Ketika perempuan itu hamil dan dia mengalami anemia, anaknya akan beresiko stunting. Karena tadi oksigen tadi tidak dibawa secara bagus ke dalam janin, nanti janinnya nggak dapat oksigen yang cukup, ujung-ujungnya perkembangannya juga nggak akan bagus. Jadi anemia itu adalah salah satu masalah yang besar banget
yang bisa merembet kemana-mana. Jadi makanya pemerintah itu selalu memberikan tablet tambah darah kepada perempuan usia produktif melalui sekolahan atau melalui puskesmas. Dan itu sebaiknya diminum gitu. Dan jangan lupa juga, apalagi yang penting, makanan yang dimakan. Jangan kebanyakan makan seblak, jangan kebanyakan makan yang UPF tadi, karena kandungan zat besinya dia tidak tinggi. Ya. Makannya real food, daging-dagingan. Dan kalau pas makan, ini ya, pas makan usahakan jangan makan atau jangan minum teh Oh. atau kopi. Ya teh lah ya. Bareng, jangan minum bareng gitu ya. Jangan minum bareng teh. Kenapa jangan minum bareng teh? Karena teh itu mengandung tanin. Tanin itu dia bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Nah, kalau minum teh, kapan dong dok? Boleh nggak setelahnya? Boleh-boleh aja, tapi kasih jeda waktu sekitar 1 sampai dengan 2 jam setelah itu. Oke. Berarti dia bisa menurunkan kadar zat besi Betul. dan solusi efektif ya simpel minum air putih ya. Iya, minumnya air putih atau yang mengandung vitamin C. Misalkan jeruk Ya. gitu. Berarti kalau ada campaign apapun makanannya minumnya TED itu nggak aman dong ya? Nggak aman sebetulnya. Ya, maaf Jangan. teman-teman. Ya. Tadi gue kirain lu mau bilang kayak ketika orang-orang yang anemia itu dihadapkan pada mereka fase yang pusing dan lain-lain, itu memang akan dialami oleh semua wanita. Apakah itu memang dialami oleh semua wanita atau memang hanya wanita-wanita yang mungkin punya gejala itu sendiri? Oke, gejala anemia itu salah satunya pusing betul. Oke. Kenapa? Karena kurang oksigen tadi di otaknya. Akhirnya dia gampang lemes, gampang ngantuk, tadi 3L, lemah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu, gampang pusing. Kalau pas upacara dia pingsan. Itu Mungkin salah nggak kalau satu dia anemia. sampai tua itu nggak akan pernah mengalami anemia itu sendiri? Bisa jadi selama dia pola hidupnya bagus dan dia makannya juga oke yang mengandung zat besi. Oke. Gitu. Dan salah satu cara paling gampang untuk mengecek apakah kita anemia atau tidak, itu dengan melihat konjungtiva kita, Mas Bilal. Jadi dibuka bagian sini, kalau pucet ada kemungkinan kamu anemia. Oke. Dari aku yang terakhir, San. The worst advice yang pernah kamu terima? The worst advice. Udah, terima aja takdirnya. Padahal kan kita sebagai manusia kan disuruh untuk ikhtiar. Dan kita ujungnya tawakal. Ya. Kita nggak boleh menerima takdir tanpa kita ngapa-ngapain. Kita harus mengusahakan semaksimal mungkin. Sebagaimana batas kita bisa. Kalau misalkan kita bisa ngusahain sampai 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 100. Dan batas kita mungkin sampai 100 itu ya udah. Dan ujung-ujungnya kita akan menerima hasil yang sudah kita usahakan itu. Bukan berarti ketika kita diam diri kita menerima takdir. Jangan kayak gitu. Karena kita manusia diciptakan punya tangan, punya kaki untuk berusaha. Itulah konsep juga kenapa ada ikhtiar. Dan setelah kita ikhtiar itu kan kita tawakal. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berkelas. Terima kasih. Sehat Sudah terus. mengundang Mas Bila. Sehat terus semuanya.